Saat ini diabetes merupakan masalah global yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di seluruh dunia, di mana secara umum diabetes ini mempunyai angka kesakitan dan kematian yang tinggi berkaitan dengan penyakit kardiovaskuler. Sebelum menjadi diabetes, biasanya didahului oleh adanya gangguan metabolik yang kita kenal dengan metabolic syndrome, di mana beberapa faktor risiko yang terkumpul dalam satu individu itu akan meningkatkan risiko terjadinya diabetes. Apa saja faktor risikonya? Kita akan mendapati bila seorang individu itu mengalami obesitas, kegemukan, kemudian ditandai dengan berat badan berlebih, kemudian pola hidup yang sedentari atau aktivitas fisik yang jarang. Kemudian juga dari sisi laboratorium akan didapati kenaikan pada kadar kolesterol serta kadar gula darah. Nah, sebelum menjadi diabetes, biasanya pasien akan mengalami kenaikan kadar gula darah di atas normal. Kemudian secara berlangsung bertahap, berkelanjutan, pasien akan mendapatkan suatu kondisi di mana gula darahnya akan meningkat drastis, dan ini akan menimbulkan resiko jangka panjang di kemudian hari. Resiko jangka panjang yang berkaitan dengan diabetes sering berkaitan pula berhubungan dengan adanya gangguan pada pembuluh darah. Pembuluh darah yang di sini adalah baik bisa pembuluh darah yang kecil kita sebut mikrovaskuler maupun pembuluh darah yang besar yang kita sebut makrovaskuler. Komplikasi mikro dan makrovaskuler ini tentunya akan meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas pada penderita diabetes. Pada masyarakat awam seringkali kejadian diabetes ini tidak disadari. Mereka baru sadar setelah adanya komplikasi yang ditimbulkan akibat diabetesnya itu sendiri. Kesadaran terhadap munculnya diabetes secara dini di lingkungan masyarakat itu menjadi hal yang penting karena banyak masyarakat kita tidak paham bahwa saat ini dia terkena diabetes. Kesadaran tentang diabetes pada masyarakat, terutama yang di lingkungan pedesaan, itu juga akan memberi dampak yang signifikan untuk mencegah timbulnya diabetes di kemudian hari. Seringkali masyarakat kalau tidak diberi edukasi secara optimal, dia akan mendapatkan komplikasi yang serius dari diabetes. Pentingnya edukasi dini pada masyarakat ini dengan tujuan adalah mencegah supaya masyarakat di suatu wilayah tidak terkena diabetes. Karena saat ini prevalensi untuk munculnya diabetes terutama di wilayah Kalimantan Selatan berdasarkan data dari Riskesdas tahun 2018 prevalensinya sekitar 6,8%. Ini artinya bahwa dari misalnya satu wilayah populasi penduduk itu akan didapatkan penderita diabetes sekitar 6,8%. Ini menunjukkan bahwa kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan karena diabetes bisa mengancam nyawa, bisa menurunkan angka harapan hidup pada pasien dan meningkatkan kematian pada pasien. Melalui edukasi ini diharapkan masyarakat bisa paham bagaimana cara mencegah diabetes, bagaimana cara mengurangi risiko diabetes, dan bagaimana menimbulkan pentingnya masyarakat mengubah pola hidupnya untuk tidak terkena diabetes di kemudian hari. Baik, pada prinsipnya diabetes bisa menyerang semua usia, semua lapisan masyarakat, tidak peduli apakah itu masyarakat pedesaan maupun perkotaan, juga bisa mengenai semua unsur masyarakat, baik itu yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan. Semua harus kita edukasi karena mengingat diabetes ini akan meningkatkan biaya perawatan, akan meningkatkan juga semua aspek-aspek yang terkait dengan komplikasinya, sehingga kita tahu bahwa diabetes merupakan ancaman secara global. Tidak heran bahwa WHO, berikut juga organisasi-organisasi profesi, organisasi-organisasi yang terlibat dengan diabetes menyebutkan bahwa saat ini terjadi pandemi diabetes di seluruh dunia. Karena tidak ada satupun wilayah yang terbebas dari kondisi diabetes. Hal ini merupakan suatu keniscayaan bahwa
masyarakat global, baik itu yang tersentuh teknologi maupun yang belum tersentuh teknologi, berisiko untuk mendapatkan diabetes di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Rudiansah. Kali ini kita bicara tentang hipertensi atau darah tinggi sebagai salah satu faktor resiko terjadinya penyakit kronis atau penyakit yang berhubungan dengan penyakit gagal ginjal, atau juga bisa juga sebagai penyakit-penyakit katastropik, yaitu salah satu sindrom metabolik. Nah, hipertensi ini biasanya dianggap remeh bagi masyarakat semua. Kenapa? Karena tidak bergejala. Kalau yang bergejala biasanya memang mendadak. Tapi kalau darah tinggi yang lama itu akan naik perlahan-lahan tanpa diketahui oleh kita sendiri. Sehingga pada saat mereka berperiksa ke dokter atau ke rumah sakit atau ke puskesmas, tiba-tiba tekanan darahnya sudah 200 lebih. Nah, apa kira-kira pengaruhnya darah tinggi ini kalau tidak diobati? Ternyata darah tinggi ini merupakan salah satu penyakit kronis, merupakan salah satu penyakit katastropik, merupakan salah satu penyakit degeneratif, dan juga salah satu penyakit yang masuk dalam sindrom metabolik. Dia bisa menyebabkan salah satu komplikasi yang paling sering terjadi adalah penyakit ginjal kronik yang sampai memerlukan cuci darah. Nah, selain itu dia juga bisa menyebabkan serangan jantung atau stroke, ya. Sehingga masyarakat harus paham bahwa mencegah darah tinggi atau hipertensi ini sangat penting sekali. Gimana caranya menjaga atau mencegah supaya darah tinggi ini tidak terjadi? Yaitu dengan cara konsumsi makanan yang kurang kadar garamnya. Karena garam ini akan menaikkan atau meningkatkan tekanan darah. Dengan kadar garam yang tinggi di dalam darah, maka dia akan menarik air di sekitar pembuluh darah tadi, sehingga pembuluh darahnya terisi cairan atau air. Tegangan dari pembuluh darahnya akan meningkat. Itulah terjadi hipertensi. Selain itu, hindarilah stres. Kenapa hindari stres? Karena orang stres itu maka membuat pembuluh darahnya menyempit. Nah, dengan pembuluh darah menyempit, maka tekanannya pun akan meningkat atau tinggi. Makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol tinggi, berlemak dan sebagainya, ini akan membuat pembuluh darahnya menyempit atau terjadi penumpukan lemak tadi di dinding pembuluh darah, sehingga pembuluh darahnya alirannya menjadi tidak lancar. Jadi tekanan darah tinggi ini tadi sangat-sangat perlu sekali kita cegah. Nah, yang kedua, kalau sudah kena tekanan darah tinggi maka harus minum obat. Jangan salah ya, kalau minum obat darah tinggi tersebut akan merusak ginjalnya. Justru sebaliknya, orang yang tidak minum darah tinggi, maka tekanan darahnya tidak terkontrol, ginjalnya akan cepat rusak. Jadi kebalik, bukan karena minum obat darah tinggi tadi ginjalnya rusak, tapi karena tidak minum obat, tekanan darahnya tidak terkontrol, ginjalnya rusak. Karena penyebab penyakit ginjal kronik yang sampai cuci darah itu terbanyak di Indonesia adalah darah tinggi. Bukan karena yang lain-lain, bukan karena minum obat. Jadi kalau ada darah tinggi sebaiknya diobati. Jangan berpikir dengan obat-obat tradisional akan mampu menurunkan tekanan darah. Terlambat. Obat-obat tradisional itu tujuannya menjaga supaya tidak darah tinggi. Jadi minumnya sejak kapan? Sejak zaman dulu, sejak masih kecil, sejak masih muda. Bukan sudah tua-tua tekanan 200 mau minum jamu. Tidak akan pernah bisa, karena jamu itu tugasnya atau kerjanya lambat. Obat-obatan pun sebenarnya aslinya dari jamu, tapi dibuat, diproses dengan kekuatan yang melebihi berapa ribu kali lipat dari jamu tersebut yang aslinya. Jadi diekstrak sehingga mempunyai efek yang benar-benar bisa menurunkan tekanan darah. Itu yang penting. Mudah-mudahan dengan mencegah hipertensi ini, maka juga mencegah penyakit metabolik, mencegah sindrom metabolik, mencegah penyakit degeneratif sebagai salah satu penyakit katastropik yang sekarang banyak terjadi di masyarakat. Itu akan juga mengurangi angka kesakitan
akibat dari darah tinggi tersebut dan juga mengurangi kematian akibat darah tinggi tersebut. Nah, yang terakhir adalah jagalah kesehatan kita karena kesehatan itu sangat mahal harganya. Dan apabila kita sudah sakit, maka kita tidak bisa membeli dengan uang berapapun untuk kesehatan tersebut. Salam sehat selalu, semoga kita selalu diberikan keselamatan dan kesehatan. Saya Dr. Muhammad Rudiansyah. Selamat menikmati kehidupan kita yang tetap bahagia dalam di hari tua nanti. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini saya diberi kesempatan untuk membicarakan tentang anemia atau yang disebut dengan penyakit kurang darah. Penyakit anemia adalah suatu penurunan jumlah sel darah merah atau hemoglobin dalam darah yang ditandai dengan kondisi fisik yang pucat dan dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium tentunya. Tekanan darah rata-rata memang ada kurang 90-60 mungkin yang bisa bisa dibuktikan dengan pengukuran tensimeter. Beberapa kriteria daripada anemia menurut WHO di tahun 2011 ya. Mungkin ada beberapa kriteria seperti pada usia antara 12 sampai 14 tahun itu kalau disebut dengan anemia ringan antara 11 sampai 11,9 mmHg. Sedangkan untuk yang sedang mungkin 8 sampai 10,9 dan mungkin yang berat di bawah 8. Begitu juga pada wanita hamil bisa antara kalau di bawah ringan antara 10 sampai 10,9 atau yang sedang 7 sampai 9,9 atau yang berat sampai 7 di bawah 7. Sedangkan pada pria antara di atas usia 15 tahun antara 11 sampai 12,9 itu yang ringan dan sedang antara 8 sampai 10,9. Sedangkan yang berat di bawah 8. Penyebab anemia ada beberapa hal. Yang pertama adalah karena kekurangan gizi. Kekurangan gizi terutama ada kekurangan asupan gizi atau suatu penyakit yang kronis. Mungkin juga karena suatu perdarahan, karena infeksi, cacing, ada luka, ada trauma, atau juga karena sesuatu kelainan dari menstruasi yang berlebih. Beberapa kelainan yang lain seperti sel darah merah yang cepat pecah seperti hemolitik gitu ya, disebut bahasa kedokteran, itu merupakan suatu pendarahan juga yang bisa disebabkan karena pendarahan daripada malaria kronis maupun atau mungkin penyakit-penyakit talasemia. Anda ketahui bahwa pada kasus anemia ini di Indonesia, terutama pada kekurangan zat besi, itu wanita atau perempuan itu antara 23%, sedangkan yang laki-laki sekitar 12%. Ini harus menjadi perhatian bagi kita semua. Gejala anemia terutama adalah 5L, lesu, letih, lemah, dan lalai juga. Bisa juga disertai dengan sakit kepala, pusing, mata berkunang-kunang, dan sulit konsentrasi. Hal itu perlu Anda perhatikan pada kasus-kasus anemia. Mungkin juga dampak umum daripada komplikasi anemia tersebut bisa menurunkan imunitas atau juga karena konsentrasi yang kurang, tentu mengakibatkan prestasi belajar atau kebugaran dan produktivitas dari tubuh yang sangat kurang. Tes yang perlu Anda perhatikan pada anemia terutama kita lihat di situ adalah pemeriksaan fisik. Tekan telapak tangan selama 1 detik misalnya. Jika terlihat pucat kebiruan dan tidak segera menjadi merah, maka pertanda mungkin suatu anemia. Atau tarik kedua telapak mata bagian bawah kalau ada pucat, itu adalah salah satu bagian dari keluhan anemia. Perhatikan juga kuku atau jari apakah terlalu tipis dan sisinya melengkung seperti sendok. Atau juga permukaan lidah menjadi licin dan mengkilap karena papil atau tonjolan pada permukaan lidah yang menghilang. Ada juga ada peradangan pada sudut mulut dan seterusnya. Jika ditemukan tanda-tanda anemia, harap segera bapak-bapak ibu sekalian untuk konsultasi ke dokter seperti pemeriksaan laboratorium darah. Tentu kalau memang ada hasil yang mencurigakan,
tentu akan segera kita melakukan pengobatan yang tepat. Nutrisi untuk anemia ada yang disebut makanan yang tinggi zat besi, makanan yang kaya tembaga, makanan yang tinggi asam folat, makanan yang kaya B12, makanan yang mengandung B6, makanan yang tinggi vitamin A dan juga vitamin C dan juga vitamin E. Contoh-contoh makanan seperti yang mengandung vitamin zat besi adalah daging seperti daging sapi, tiram, kerang, bayam, biji dan labu. Sedangkan yang tembaga mungkin tahu, ubi jalar, alpukat, biji wijen. Untuk vitamin A, wortel, brokoli, bayam, ubi dan ubi jalar. Sedangkan untuk yang vitamin B, Anda bisa mengonsumsi dada ayam, tahu, pisang, dan kentang. Untuk vitamin B12 seperti kerang, kedelai, telur, dan keju. Begitu juga vitamin C, Anda bisa tahu mungkin tentang jeruk, tomat, jambu biji, dan pepaya. Sedangkan vitamin E banyak sekali seperti alpukat, bayam, minyak zaitun, dan misalnya juga kacang almond. Suplemen zat besi atau tablet tambah darah sebaiknya Anda kalau meminum itu dikonsumsi sebelum makan. Jika mempunyai sakit mah dapat diberikan sesudah makan. Tidak diminum bersamaan dengan susu atau kalsium atau minuman berkafein dan antasida. Baik itu dikonsumsi bersama dengan vitamin C. Konsumsi sampai 3 bulan setelah kadar Hb dan zat besi mencapai target tentunya. Efek samping, kalau efek samping memang untuk meminum tablet tambah darah memang rasanya tidak nyaman di perut. Disertai rasa panas di dada karena asam lambung yang meningkat. Begitu juga sulit buang air besar atau diare kadang-kadang. Atau BAB justru bisa berwarna hitam. Saya kira itu yang kami sampaikan tentang beberapa hal tentang anemia, khususnya anemia kekurangan zat besi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan salam sehat buat kita semua. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.